saja. Loh, kok kasar? Nggak ada perempuan yang harus berlemah Enggak, lembut kok sama udah lu. nyerang Nanti pribadi birahi sih? kalian. Kok Iya, Nyerang pribadi saya- belum apa-apa. argumennya dong dilawan. Saya luruskan Iya, ya, gua orang Pak Sumatera, Jibril. gua udah biasa kayak gini. Yang lembek itu belum tentu baik semuanya, tai juga lembek, Oke, tahu. Sekarang gue Pak tanya, Jibril, saya sama lu, yang jelaskan. ngutus Tuhan, yang nyutus Tuhan anak itu ke dunia buat mati siapa? Nah, makanya itu juga sudah salah. Tidak ada Tuhan anak. Ya udah, yang Yesus bilang aku diutus, kehidupan kekal dengan mengenal engkau. Tidak ada Tuhan Kenapa anak. lu bengek? Itu ketawa, Oh bro. nggak ada Tuhan anak? Ya tidak ada, makanya Ketawa, bengek. itu ya. Ya udah, Makanya oke mantap. framing Ini nih bang, kalian ini mantap nih. itu tidak Kok dasar framing? pada sebuah keilmuan. Woi. Apa sih ini? Yesus itu sekarang gue tanya. Jadi Yesus di dalam itu kekristenan itu tidak Tuhan ada atau bukan? triteis. Tidak ada triteis Apa sih ini? ya. Kalau tadi Anda Kita nggak bilang bahas kan, triteis. Tuhan Bapa, Fokus Tuhan ke Anak, pertanyaan tidak kita. triteis. Ya udah, sekarang gini. Ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu berarti siapa? Ini maksud. Bapa itu adalah Allah yang Maha Esa. Sema Yesus Israel, siapa? Adonai Eloheinu, Adonai. Iya, Yesus siapa? Yang Udah namanya- panjang kali lebar nggak ditanya. Ya, kalau gitu Yesus siapa? Sabar, ini lagi dijelaskan. Yesus itu Lembek anak lu, Allah. cowok kelamaan lu. Yesus itu anak Nah Allah. Tuhan Ilmuwan anak, itu nggak bisa lu buru-buru. bilang anak Salah, Allah, salah. yang satu Salah, Bapa, anak Allah yang satu dengan anak Tuhan Allah. itu beda. Nah inilah Anda tidak berilmu makanya. Apa bedanya? Oke, tidak bisa apa membedakan bedanya Allah dengan Tuhan? Apa bedanya Allah dengan Allah Tuhan? Bapa dengan anak Allah. Jadi jangan disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Iya, Roh Kudus. Itu ada oke. 3 Allah. Apa bedanya Dan Allah itu dengan beda. Tuhan? Ya, beda Woi, dalam telinga kekristenan. pakai dong. Kalau ngobrol tuh pakai telinga, jangan lepas handset. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Nah, saya jelaskan walaupun nggak nyambung dengan kalian. Jadi konsep ketuhanan di dalam kekristenan dan Islam jelas berbeda. Tuhan Kita dalam lagi nggak bah- memperbandingkan, Udah, kita udah, lagi udah. nanya. Enggak, saya nggak mau ngomong sama orang kayak gitu. Koplak lu. Saya mau menjelaskan, kalian nggak akan paham. Ya udah, ngapain lu jelasin? Apain lu jelasin? Tolol. Nggak ada santun, Tolol. nggak ada akhlaknya. Nggak ada santun, nggak ada akhlak. Iya, gue turunin. Ngapain nggak dengerin lo? Iya. Ngomongnya aja, saya Kita akan yang nurunin. jelaskan, tapi kalian nggak akan nyambung. Ya terus ngapain lo jelasin? Nggak bakal nyambung kan? Tolol. Tolol. Awas kena ban lagi bang. Oh iya. Baru sehari nih hidup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Gak usah. Gimana? Asik ya bang ya. Tapi asik kan bang. Bukan Asik kan, orang-orang ini pikir kita nggak ada kerjaan, kita nggak ada kontrak, nggak ada invoice, Iya. nggak ada pembayaran, nggak ada bill, nggak ada urusan lain gitu, mesti ngadepin kebotolan. Ya dikira mereka. kita nggak betul. Jadi orang Islam di bawah juga harus ngerti. Kita itu bukan guru PAUD. Kecuali kita guru PAUD berdua. Yang kita hadapin orang yang tua bangkah loh, udah dewasa semua loh. Kita harus sabar-sabar ngadepin orang kayak gitu ya, enggak lah. Enggak, kita udah Sabar, cukup kita sabar, ngadepin kita cepat. udah sabar, kita udah sabar. Iya. Kita dibilang kalian nggak paham, kalian nggak ada ilmu, kalian nggak ini, nggak itu. Dari tadi kita direndahin, diam aja. Iya. Ini beda, gak ada Tuhan Bapa, gak ada Tuhan Anak. Giliran dibilang tuh anak, anak Allah. Apaan lu? Seru kan bang? Bang seru kan bang? Itu kenapa gue sama Jibril itu bisa bestian. Itu tahu kan kenapa sekarang kita bisa bestian? Nah itu alasannya. Gak perlu ditanya lagi ya. Mana ini si ini Bang Fandi? Kalian Ya belum. mancing-mancing Tunggu sebentar. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik silakan ya. Sambil menunggu Timo. Gue lagi izin seneng banget ini dulu main deh. Jibril. Gue izin balas email dulu. Menjauh dari Siap, siap. perangkat bentar ya. Siap, siap. Aku mau ngasih tahu Bang Jibril. Apa itu? Apa itu? Aku tuh seneng banget karena
Aku dulu tuh paling nggak punya pensil alis. Sekarang aku punya pensil alis banyak banget. Seneng banget aku. Shopee. Enggak, aku kumpulin punya aku yang kemarin-kemarin pendek sedikit beli lagi, pendek sedikit beli lagi, pendek sedikit beli lagi. Iya, belinya lagi. Berarti di Shopee. Nggak mungkin ngumut dong. Enggak semua, di Alfamart ada kan? Ya, bener ya. Work from keyboard. Kayak mubazir enggak, karena ini dipakai terus. Ini pensil alis ini dipakai terus nih. Aku kalau nggak ada pensil alis aku panik. Ini kebutuhan bukan kebutuhan sih, maksudnya lebih kayak penting lah buat hidup aku pensil alis. Lipstick mah satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau pensil alis jangan, suka ngilang dia. Satu lagi nih pena, pensil sama pena. Pensil alis sama pena. Aku punya yang tinggal oles yang kayak gini kan. Kayak gini kan. Itu punya aku. Tapi nggak cepet. Kalau lagi santai-santai pakai itu. Lagi warnanya coklat. Merek apa yang pensil halus Viva itu bagus, lembut dia, hitamnya hitam banget. Satu lagi yang gak boleh hilang dalam hidup aku adalah pena. Ini punya Arum sama Cahaya, kemarin aku minta. Jadi Arum beli pena sekitar 12 biji, terus aku minta satu-satu. Pena, jadi ini pena anak-anak aku. Istilahnya tuh kayak dia dari mereka lah. Ya mending materi daripada pena, pensil alis. Kan Ngapain gua masa materi? Bodo amat materi. Mampus lah kau situ. Uruslah kau materi kau. Ya, ini tengok pena aku semuanya ya. Satu. Ini juga. Itu kan. Pandi, diam kau. Ini. Tuh. Ini juga tuh. Semua rata-rata pena aku tuh begini tau. Ini ada lucu. TikTok. Bang Fandi. Tapi ini pena hotel. Bang Fandi. Bang Fandi. Siap. Gimana Bang Jip? Enggak, yang lucunya kita pikir kita bahkan bisa ngatur perempuan. Sementara perempuan dikasih alis sama Tuhan aja dihapus, digambar balik. Oh enggak dihapus. Enggak dihapus Bang, cuma aku mana boleh dihapus. Enggak boleh dihapus alis itu aku emang tipis banget alisnya, emang sedikit. Jadi harus ditambahin biar hitam. Mana ada nambahin doang enggak dihapus. Gini loh. Tengok Panji, pena aku semuanya pena gini, pena taktik namanya kalau aku bilang pena taktik. Gini semua penanya. Tuh, jadi aku kalau yang penanya di hotel itu ada yang kayak gitu aku ambil, tapi kalau nggak kayak gitu aku nggak ambil. Kayak aku nggak suka tau pena pilot itu, kayak pena pilot itu yang kayak nggak ada apa-apanya, kayak lurus gitu aja kan, kayak aneh gitu di tangan kan itu seru aja sambil nulis kayak gitu. Bukan saya laki-laki yang botol. Bang Fandi laki-laki yang botol. Itu kita berpikir, oh nanti punya bini, nanti gue bisa atur ini itu. Sementara perempuan ini alisnya aja dikasih Tuhan, digambar lagi. Apalagi kita orang ketemu gede ngasih makan gede, ya kan? Mau perang gender jangan di sini lah, aku lagi nggak mood. Aku punya ini juga loh.
Si Fandi nyuruh-nyuruh materi bang, enak aja. Bang Jibril tuh suruh. Dia mau Suruh Bang belajar, dia mau belajar. Bang Ini Jibril aja. materi kita tuh dicatat. Habis itu nanti giliran kita nggak ada, itu nanti diangkat sama dia. Aku suka kayak gitu. Bagus lah. Tuh dapat duit 10.000 di dompet tersimpan gini tuh enak banget ya. 50.000, 10.000, 20.000. Aku kalau nyelip cari-cari tuh nyata nyelip tuh nanti dapat lagi dan 20.000. Tuh kan emang bener gitu aku. Laundry aku tuh sering ngasih duit tau, ngasih duit balik dia. Kenapa? Tentang agamanya abang kenapa? Kurang dia. Oh, Nah, agama saya sih nggak terlalu pintar kali gitu loh Pak. Makanya saya hanya mendengar. Cuman kan pendengaran saya kan kurang bagus sih. ya makanya mendingan bertanya saja bang, kan nggak ngerti. Ya bertanya aja silakan. Udah, coba yang lain dulu tanya Pak. Gak mau abang cepat. Soalnya aku pun nggak mau menjelekkan agama orang itu istilahnya. Bukan Nanti orang yang suruh menjelekkan siapa? Bertanya bang, bukan suruh menjelek-jelekan. Oh, oke. Nggak, lagian pun kalau bertanya tentang agama Muslim saya nggak mengerti. Jadi kan nggak mungkin saya pertanyakan itu aja sih. Karena banyak yang Udah, dialog aja, dialog. nggak bisa juga sih. Kalau gitu saya lagi, kamu punya Tuhan gak sih? Nah, kalau ditanya seperti itu saya nggak suka juga sih Pak. Waduh, kalau gitu harga bensin di sana berapa per liter? Langsung nyambung. Nggak tahu juga Ya udah sih. bang, gini aja bang, abang open cam, langsung kita hoba-hoba, wawu wadidau gitu, ayo. Nggak bisa juga. Nggak bisa. juga. Apa yang abang bisa apa? Saya hanya menyampaikan maunya kalau berdialog atau apa Gak mau, udah dibilang gak mau disampaikan. namanya gue sih. Wah, dialog atau bertanya gitu. Enggak juga sih. Oh ya udahlah saya boleh bertanya tapi jangan negatif ya. Oh ngapain bertanya kok negatif? Ya ampun tergantung. Maksudnya jawabannya positif. Jangan nanti kamu bertanya seperti ini jadi kesannya jelek gitu loh Pak. Iya, ayo lanjut. Kayak masalah sunat itu Pak, kenapa di Al-Quran tidak ada? Tanya sunat. Oke. Iya. Dalam Al-Quran pertama Nabi Muhammad disunat. An Ibnu Abbas, an Abdul Muthalib khotanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ah. Wa ja'alahu madibatun wa sammahu Muhammad. Bahwasanya dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Muthalib menghitan Rasulullah SAW pada yauma sabi'ah, pada hari ketujuh dari kelahirannya. Wa ja'alahu madibatun dan mengadakan jamuan makan bersama dan memberi nama Muhammad. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 124 Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat ini perintah. Apa isinya perintah itu? Baca tafsirannya ada 8. Di antaranya kebersihan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, menggosok gigi atau siwak. Ya, yang nomor 8 berhitan. Gitu. Sudah. Tapi nggak ada dibilang sunat ya Pak ya? Loh, bikalimatin itu perintah. Perintah di situ isinya 8 sama dengan Kejadian 17 ya, ayat 14. Lagi firmannya kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian. Ini Pak. Di situ hitan. Loh. Iya. Maksudnya maunya jawabnya dari Al-Quran, jangan dari yang lain. Al-Quran sama, kalimat itu perintah. Perintah di situ ada perintahnya hitan. Perintahnya itu ada sunat. Iya, kan 8 tadi udah aku sebut. Iya, kata sunatnya ada. Di Al-Quran. Bukan Abang sunat di Al-Quran. Abang kan nanya ke Islam ya. Islam itu ada penjelasannya, namanya tafsir, ada sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Iya, namanya. benar. Ya sudah, nanya apa lagi? Udah dikasih tahu ayat. Kasih tahu tadi, hitan itu bahasa hitan itu bahasa Al-Quran, sunat itu bahasa Indonesia, bahasa umum. Iya, ya makanya saya yang bertanya, jangan ditafsiran dari Al-Qurannya langsung. Nggak bisa, Al-Quran kan perlu penafsiran. Al-Quran ada yang bisa ditafsir, ada yang tidak. Saya kejanggalannya di situ aja sih menurut saya. Kenapa Kalau abang ngeyel nanti dialog kita lo ya. Enggak. Pakai ayat, pakai hadis, pakai ayat masih ngeyel, terpaksa debat kita. Ya maksud saya kan harusnya kan kayak kami kan Kalau gitu ada nggak di Bible Yesus mengaku disunat?
Kan aku kan bilang tadi aku kan bertanya Pak, bukan Ya ditanya. makanya lu jangan ngeyel kalau udah dijawab. Nanti gue tanya balik. Makanya kan aku nanya bagus Gimana? Pak. Makanya Kan jawabannya bagus juga, pakai data, pakai hadis, pakai Iya. Quran. Coba dimengerti dulu omongan saya Pak. Gini Pak. Kami paling mengerti ah. Ya. Udah diam-diam. Mas Makanya ada pertanyaan kedua lagi nggak? Kalau nggak selesai nih. Enggak. Aku nanya pelan-pelan dulu ya. Gini Pak, maksud saya kan kalau kami di Alkitab, ini di Alkitab saya ya. Semua itu jawabannya di Alkitab semua. Pertanyaan Memang itu. ada. Oke, sekarang Musa ini kan dari pihakmu, keturunanmu Abraham harus disunat. Sekarang Musa kan keturunannya. Di mana datanya dalam Bible Musa disunat? Silakan. Tadi Bapak bilang aku bertanya, sekarang aku Nah iya kan sudah dijawab. Makanya kalau dijawab pakai data, jangan ngeyel. Mendingan kamu nanya lagi. Silakan. Mau nanya apa lagi? karena belum selesai jawabannya Pak. Ya udah kalau begitu saya turunkan ya. Beda lah, beda nggak apa-apa terus Udah. aja. Gimana sih? Lu mah cahaya penerangmu naik mah. Ya Allah. Mah. Iki mah. Apa ini? Benar ukur. Waduh, piye? Piye toh, Mas? Ayo Tison, kau lagi yang nanya Tison. Ayo Tison. Tison. Tison ini pakai Bible 1950 tadi. Bang Gotawara sini yang naikkan aja. Nanti Bang Juma biar aktif. Biar ada Ayo. orang mau debat. Saya persilakan anak-anak bertanya. Tapi kalau ngeyel ditanya balik. Nah, ya itu intinya. Silakan naik bertanya. Ngeyel ditanya balik loh. Kalau gue yang nanya sadis loh. Benar. Tidak ada satupun statement Yesus di Bible itu Yesus mengaku disunat. Tidak ada satupun statement Pak Yusuf, suaminya Maria, mengaku disunat. Terima kasih ya udah dinaikin. Terima kasih kok. Jalan, langsung. Otan apa Kristen lan? Langsung. Otan apa Kristen? Iya, Alan. Ditanya jawab dong. Kalau nggak jawab diturun ya. Islam itu Kristen, Alan. Satu. Udah ngomong tadi, tapi suaranya menyek-menyek, turunin aja. Leo, Apa ngejek-ngejek deh. Bang Leo, Otan apa Kristen Bang? Bang? Leo. Bang. Ya Islam itu Kristen bang. Kristen aja Bang. Bang Kristen aja ya. Leo, kau ini berisik banget sih. Lagi apa sih? Lagi ngacor apa? Nggak Islam itu Kristen bang. Itu lu jawab bang. Berisik ya bang. Ya Islam itu Kristen bang. Turunkan aja bang, soalnya lagi berisik. Nanti saya ini lagi gabung lagi. Gan, Otan apa Kristen Bang? Bang Gan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mumpung nggak ada Oten, saya mungkin kan nggak ada yang naik bang. Jadi kok tanya, pada saya mau bertanya Nanya apa ke Bang? Ustadz Tahta, ke Ustadz Nggak mau. Tahta tentang perkara bab perkara najis pak Ustadz. Kenapa Bang? Seandainya ini kan kalau perempuan kan menstruasi itu kan harus bersuci dulu. Ketika mau berhubungan itu harus bersuci dulu, mandi suci dulu. Kalau sudah berhenti itu tidak apa-apa tuh gitu. Iya, Maksudnya itu nggak usah mandi dulu gitu loh. Nawaitu gusla li rafil hadasil akbari minal haidi. Baru setelah itu obok-obok udah Bang. Jangan terburu-buru dah. Oh, makanya saya tanya. Seandainya nggak tahu hukumnya, orang nggak tahu nggak apa-apa. Ya udah kalau nggak tahu udah apa-apa, oke. Oke. Makasih semuanya. Ayo semuanya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jangan nanya nanya lintas agama aja, yang subhat-subhat aja yang ditanyakan Oten gitu. Karena ini Komal lintas agama. Ini loh Bang Andi, Gurunda Juma. Ini kalau Kristoten pernah nanya kayak gini, gimana jawabannya? Nah gitu aja, jangan yang lainnya. Nanti kalau nanya seperti itu, nanya ke Ustaz Abdul Somad gitu dulu ya.
Oke, lanjut. Ini Bang Ota naik kan ini Gurunda nunggu Otan ini. Iya Pak Ustadz. Naik kan cuma 2 orang. Nah ini Danto. Iya Danton. Aduh. Gagal langsung diturunin ya? Son, ayo Son, nanya dulu Son. Ya baik brother. Ya saya kan langsung nanya dulu. Untuk iklan kamu, untuk isi waktu, ayo. Iya, di sesembahan brother kan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Di mana Tuhan, brother? Oke. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Al-Baqarah 186. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Dekatnya seperti apa? Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada tulang nadimu. Atau di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Atau surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Minta dalil banyak. Yesus juga kalau ditanya gitu, Sus, Tuhanmu ada di mana? Ada pada diri saya. Kadang-kadang menjawab Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, yaitu oleh Bapakku yang di langit oranon. Gitu ya. Oke, silakan apa lagi? Itu di mana itu dikatakan tiada Tuhan selain Allah? Apa itu? Allahu la ilaha illahu. At-Taqabun ayat 13, Al-Mu'minun 116. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illahu. Oke, lanjut. Nanya apa lagi? Ya sudah pas brother. Bagus. Kom. Otan apa Kristen kom? Enggak ada pertanyaannya, Ustadz. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Ustadz, daerah saya kemarin tuh kedatangan misionaris. Cuman saya pas kebetulan nggak ada. Untuk ngomongin ke saudara-saudara ini kalau kedatangan itu gimana ngomonginnya? Langsung dibakar, ambil bensin. Oh gitu Tat. Oke, siap. Lemparkan sempak bocor. Ya Gurunda. Oke, lanjut Gurunda. Makasih Ustaz. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Turun. Iya, hati-hati di jalan. Ya. Itu kom, ingat tadi bercanda lo ya, nanti dibakar bener. Bercanda. Iya maksudnya dikasih dalil yang mana gitu. Dipahamkan kemudian kepada keluarga untuk menyampaikan kemudian kanter-kanter cara kita mengkanter misionaris ini agar terbakar hatinya dan semangatnya terbakar untuk mau belajar Islam, gitu maksudnya. Iya, tapi kalau dia datang kasih baju kaos, ya bakar baju kaosnya. Apa yang dipakai? Pijak, jadikan lap, tutup panci atau lap panci. Jangan dipakai. Itu pas kebetulan nggak ada saya, kok nggak ada saya gitu. Tapi jangan sampai kamu bakar ada dosma. Nanti kau dilapor kayak aku. Jadi maunya dosma kalau kita dikasih baju kaos dari misionaris kita pakai sholat, pakai puasa. Jangan dibakar karena kalau dibakar atau dibuang atau dijadikan lap itu menista agama mereka. Tapi kalau ada yang nginjak bebelnya, itu pahlawan. Gitu loh, kebalik otaknya. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih Guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya himbau kepada umat Islam di Indonesia ini, kalau ada misionaris Lina Wijaya datang membagikan kaos kepada kalian yang tertulis data-data dari kitab yang dibawa oleh Belanda kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau bisa dibakar atau kalau mau difungsikan jadikan lap kaki atau jadi dudukan panci atau lap
lap dapur. Gitu ya, jangan dipakai. Jangan dipakai karena itu adalah misi penginjilan. Seperti itu. Tapi jangan dipublish, nanti kalian dilapor sama Dosma. Dibakar aja, atau dijadikan lap aja, atau dijadikan sebagai baju kucing. Ya, karena kita nggak melihat apa yang tertulis. Yang kita lihat itu adalah misinya. Yang kita lihat itu adalah yang memberikan. Apa tujuannya memberi, gitu ya. Kalau dia mau memberikan baju, pergi ke Ragunan. Di sana banyak kerah, udah pakai baju. Seperti itu teman-teman. Oke lanjut, silakan. Wah, ini temanya bagus ini. Iblis itu karya penyaliban. Kebalik, penyaliban itu karya iblis atau karya apa ini Mas Bagio? Silakan, yang mau bahas ini silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, aku mau nanya nih Bang Zuma. Menurut Bang Zuma, di foto profil aku ini Reaper apa tukang DJ? Aku nggak tahu. Yang jelas itu adalah bintang. Ini aku cari di Google, nongolnya kan aku cari foto Yesus. Ini keluarnya kayak gini ya Bang. Banyak fotonya itu, banyak. Entah yang mana-mana yang ya udah aku pakai kayak Reaper dia. Ya udah aku pakai. Iya nggak apa-apa, kan itu bukan fotonya anak Maria. Iya, Foto anak Maria siapa yang tahu? Memang ada sudah ada fotografer saat itu, ada kamera gitu. Jadi nggak apa-apa, dipakai aja. Iya Bang, makasih Bang. Tidak masalah, iya. Sehat-sehat ya Bang Zuma, semangat. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Ya, aku pamit lagi, aku cuma mau nanya ini Reaper apa tukang DJ gitu. Iya, mungkin dokter gigi kali. Ya udah Bang, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi juga tukang cukur, mana tahu. Ayo teman-teman, silakan yang mau bahas tema. Ya, Daniel, selamat malam Daniel. Daniel, dibuka mute-nya Daniel. Daniel. Alan, selamat malam. Alan. Alan, dibuka mute-nya. Waduh, kalau gak ada suara saya turunkan ya. Iya, selamat malam. Kalau gak ada suara saya turunkan ya. Agamanya apa Bang Alan? Selamat malam. Agamanya apa? Turunkan ya. Agamanya apa Bang Alan? Ustaz, buang aja, nggak berguna. Waduh. Ya, Tison lanjutkan aja, Tison. Soalnya dia ngomong tapi sambil ngambil sendal, gimana suaranya bagus keluar. Aneh lah. Ya, brother. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Puji Tuhan. Ya, silakan. Baik, brother. Iya, Tuhan itu memang harus dipuji, jangan dihina, Bang. Iya, brother. Sehat walafiat ya, brother. Siap, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Saya sehat. Tema ini ya ini semua yang menjadi aktor iblis ya. Iya, betul. Pertanyaan ini sih menurut siapa ini, brother? Menurut kitab saudara sih kalau saya lihat. Begitu ya. Iya. Ya, tidak apa berarti saya sementara makan tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tidak bola nih. Islam. Tidak bola. Turunin aja. Islam. Iya. Yang Islam jangan naik dulu lah ya. Udah banyak gerundu di atas. Jadi begini, brother. Ini bukan aktornya iblis, tidak. Menurut saya ini sudah dinubuatkan kita para nabi. Pertama, brother, dan kedua ini ulah dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Iya, terus Bang?
Halo? 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 Iya, kelihatannya ini jaringannya. Kelihatannya mengalami kelusitan. Iya. Kelusitan apa kesulitan? Gangguan. Oh, gangguan. Gangguan pencernaan. Gangguan kejiwaan. Kejiwaan. Kirain pencernaan. Ya, malam Bang Torolog. Bang Torolog. Memang si Timo itu tadi dari Tistison ya, gangguan pencernaan dia itu. Oh, mudah-mudahan masih naik nanti. Bagus datanya dia. Datanya Bible 1950. Ya, Dik malam, Dik. Dik malam. Halo. Sama tembakau. Dan bola si Brekele. Tembakau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam ya, saudara-saudara semua. Iya bang. Bang Zuma, salam Saya kenal bang. Salam kenal juga bang. Ya, saya dari Malaysia bang. Oh Malaysia, masya Allah. Di mana bang? Johor. Di Selangor bang. Oh Selangor. Iya. Saya ada Masya juga kontak sama Abang Dewa, sampaikan salam saya. Oh siap. Ya, sama Bang Zuma, sama saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Semoga sukses selalu ya, Bang Zuma. Amin. Masya Allah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Terima kasih bang. Ya, Bang Zuma. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Gerunda ya, saya menyampaikan kepada teman-teman Gerunda, kepada teman-teman di bawah yang Muslim dipending dulu ya, karena Gerunda kita butuh narasumber dari Kristen. Ya, jadi saya bingung milih ini, banyak kali permintaan di bawah, yang mana yang Kristen. Teman-teman yang Muslim dipending dulu ya, permintaan naiknya. Ya, Markus Ibo, kayak Kristen ini. Markus Ibo dan Dian sama Dian, sama Endi. Markus, Endi. Tante Markus, selamat pagi. Ada jual cendol kah? Martabak Bang Juma, martabak. Oh martabak. Ya apa kabar bang? Baik. Dari sekte mana Bang Markus ini? Katolik? Tidak, ini coba masuk mau menyapa Bang Juma. Oh, iya Bang. Assalamualaikum Bang Juma dan semuanya. Waalaikum Bang. Ya, sangat tertarik dengan yang Bang Juma lakukan karena semua yang disampaikan itu sangat menginspirasi. Masya Allah. Tapi Bang Juma bisa saran tidak? Bisa, kritik, saran, silakan. Untuk nanti temanya bisa nggak dibuka tentang kisah Rasulullah
sebelum menjadi nabi, saat menjadi nabi, dan seterusnya. Karena itu sangat memotivasi. Itu mah kajian Islam. Dari akhlak-akhlak Rasulullah. Ya, Ustaz Abu Somad itu, Bang. Bola, bola. Ya, Carlo, malam. Carlover. Halo. Oh, halo. Anak ini ya. Oh. Masih bola ini. Ya, Kang Bob sama Bang Srianto. Ya, Kang Bob. Srianto. Ya, Srianto malam. Halo. Itu orang bule kayak itu. Kang Bob. Malam Kang Bob. Tante Bobby, apa kabar? Malam Petir. Petir malam. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, dipersilakan naik ya. Ada guru kita sini. Ada pendeta Indra. Ada pendeta Indra. Wah. Kok silakan naik lagi pendeta. Pendeta tahta, bukan? Jatuh barusan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Selamat malam. Malam Bang. Malam. Ya. Abdullah. Apa kabar? Kabar baik Bang. Ah, Kabar baik. Sehat. iya. Terima kasih. Sehat. Sama-sama. Apa tema kita? Baik. Ya, tema kita apa nih Bang? Itu ada penyaliban karya iblis atau bukan? Boleh, silakan. Abang lah yang mulai. Baik, terima kasih. Iya. Jadi penyaliban dikatakan di situ penyaliban karya iblis ya, pertanyaannya. Iya. Jadi kalau di Alkitab kan memang Yesus harus datang dan mati disalibkan. Jadi jadi udah banyak nubuatan tentang Yesus harus datang dan mati. Nah, kenapa Yesus harus datang kemudian mati? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, walaupun dengan perbuatan baik tidak bisa diselamatkan. Dan dosa itu selalu berakibat hukuman. Jadi hukumannya adalah kematian kekal. Jadi kalau manusia dihukum berarti manusia tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu Yesus harus datang, kemudian dia menanggung hukuman manusia di dalam dirinya. Karena memang akibat dari dosa adalah hukuman. Jadi manusia tidak perlu menanggung hukuman karena Yesus yang menanggung hukuman. Nah, itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Karena itu bentuk hukuman dan bentuk kutukan. Karena ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung di antara langit dan bumi. Mungkin itu dulu, Bang.
Ya, baik. Jadi kalau misalnya salib itu bukan karya iblis, lalu kenapa kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini artinya Yesus mengutuk orang yang akan menyerahkan dirinya. Artinya akan terjadi kesimpang siuran. Yesus diimani oleh orang Kristen sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia. Berarti kalau penyaliban itu karya Tuhan, Tuhan sendiri yang men-setting, yang mengatur si Yudas untuk berkhianat. Tapi celakanya, Yesus mengatakan celaka orang yang menyerahkan anak manusia. Adalah lebih baik jika orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Apa maksudnya ini? Bukankah ini adalah merupakan sesuatu yang menggelikan? Kalau penyaliban itu rencana Tuhan, kenapa Yesus yang adalah Tuhan ini mengutuk kemudian Yudas yang menyerahkan dirinya untuk nebus dosa orang-orang Kristen? Bukannya Yesus harus berterima kasih kepada muridnya Yudas, karena dengan Yudas berkhianat atau Yudas menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi untuk disalibkan, maka misi kedatangannya itu bisa terlaksana dengan baik tanpa harus mengutuk dan dikutuk. Dari mana arahnya kemudian saudara Kristen bisa memasukkan poin bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan? Sedangkan Yesus diselimuti dengan keangkara murkaan terhadap orang-orang yang kemudian menginginkan pembunuhan terhadap dirinya. Yohanes 8:42, Yesusnya mengatakan bahwa jikalau engkau adalah anak-anak Abraham, mengapa engkau, karena tidak ada dalam dirimu firman, maka engkau hendak membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kalau penyaliban itu karya Tuhan, harusnya yang menyalibkan Yesus ini adalah anak-anak Tuhan yang taat terhadap nubuatan. Menghantarkan dirinya sampai kepada penggenapan daripada nubuatnya sendiri. Kenapa kemudian anak-anak yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh dikatakan sebagai anak-anak iblis? Mana yang betul? Ibliskah yang menghendaki penyaliban atau bukan? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Yuma. Silakan. Pertanyaan yang kritis. Pertama, Tuhan Yesus harus datang untuk mati di atas kayu salib dan harus disalibkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bukan oleh tangan orang-orang yang sudah mendengar pengajarannya. Karena kalau untuk salah satu orang murid yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, dia yang mengangkat tangan, artinya dia tidak mengasihi Yesus. Dan penyaliban harusnya bukan datang dari seorang murid, harusnya datang dari bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa sampai seorang murid dia tidak mengasihi Yesus? Jadi kembali lagi, Yudas menyalibkan Yesus karena tidak mengasihi Yesus. Dan dia sudah mendapatkan banyak firman yang membuat dia bertumbuh dalam takut akan Tuhan, tetapi itu tidak membuat dia takut akan Tuhan. Nah, jadi di sini yang jadi permasalahan bagi Yesus, karena harusnya bukan Yudas. Harusnya orang-orang yang
bangsa-bangsa lain yang tidak takut akan Tuhan yang menyalibkan. Tetapi memang Yudas ini menyalibkan Yesus karena dia waktu mengikuti Yesus, hatinya terlalu terpikat oleh harta, oleh keuangan, karena ayat-ayat mencatat bahwa Yudas sering mencuri uang kas dari Yesus, dari timnya Yesus. Nah, jadi hatinya ini benar-benar tidak melekat kepada Tuhan, tidak bertumbuh di dalam kasih Tuhan, karena ada cinta akan uang. Dan cinta akan uang ini seperti kanker yang awalnya kecil, tidak mengganggu, lambat laun menjadi besar, dan dia menjadi kerasukan. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, bahwa banyak orang dulu baik, waktu bertemu dengan kekayaan, mereka menjadi orang yang tidak baik. Ini tidak beda dengan Yudas. Nah, itu sebabnya Yesus begitu murka kepada Yudas. Tetapi memang kan manusia semua itu diberikan free will atau kehendak bebas. Makanya Yesus tidak menghalangi Yudas untuk berbuat demikian, karena dari awal manusia diciptakan, manusia diberi kehendak bebas. Oleh karena itu Yudas pun punya free will tersebut. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Oleh karena itu, kenapa Yesus marah? Kembali lagi, intinya Yesus marah karena harusnya jangan Yudas. Harusnya orang-orang yang tidak mendengarkan firman, yang tidak tahu firman, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, boleh mereka yang menyalibkan Yesus. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Nubuat itu adalah penglihatan. Nubuat, penglihatan atau ramalan nabi yang diramalkan berdasarkan penglihatan, apakah itu mimpi atau bisikan dari Tuhan terhadap seorang nabi. Itu dulu. Nubuat Tuhan, nubuat seorang nabi adalah keinginan Tuhan. Kalau penyaliban terhadap Yesus ini adalah keinginan Tuhan, kenapa Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis dan ingin melakukan keinginan iblis? Bukankah nubuat itu adalah keinginan Tuhan? Kalau penyaliban itu adalah nubuat, berarti penyaliban itu adalah keinginan. Keinginan siapa? Keinginan Tuhan. Kalau itu adalah nubuat. Nah sekarang, kalau itu nubuat dari Tuhan, kenapa justru yang mau melakukan penggenapan penyaliban dikatakan sebagai anak-anak iblis? Bukankah itu adalah program, rencana, penyelamatan? Apa yang akan diselamatkan? Sedangkan yang mengeksekusi Yesus itu adalah anak-anak iblis. Berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kalau Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk membunuh Yesus, berarti upah bagi pembunuh Yesus adalah surga. Karena mereka telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Atau jangan-jangan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Ini yang harus diselesaikan. Apakah penyaliban itu karya iblis? Sejauh saya belajar, betul. Makanya Yesus mengatakan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Dan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yesus mengutuk orang yang mengkhianat. Loh, katanya nubuat. Harusnya kalau nubuat itu harus terjadi, penyaliban ini adalah untuk nebus dosa manusia, iblis tidak akan ikut campur tangan. Malah iblis akan menghalang-halangi penyaliban. Karena iblis itu menginginkan kemudian anak manusia masuk ke neraka. Kok ada iblis sekarang ini tidak mau manusia masuk ke neraka? Ini iblis apa namanya? Iblis merasuki Yudas.
agar penyaliban terjadi. Upah dari penyaliban, dosa manusia ditebus. Upah dari manusia ditebus, mereka nggak jadi ke neraka. Loh, kok iblis jadi pahlawan ya? Mana yang betul? Iblis menginginkan manusia masuk neraka atau iblis menginginkan manusia masuk surga? Ini kok aneh kedengarannya. Jadi pada dasarnya penyaliban itu terjadi karena iblis menginginkan manusia bersama dengan dirinya masuk ke neraka. Jadi penyaliban bukanlah penebus dosa. Penyaliban adalah pembangkit dosa warisan. Silakan, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Saya senang sekali bisa berkomunikasi, bisa debat atau bukan debat lah ya ini ya. Kita bertukar. Sharing, Bang, sharing. Ya, sharing ya. Baik, terima kasih Bang Juma. Jadi pertama kita tahu bahwa yang maha tahu itu hanya Allah. Selain dari Allah tidak ada yang maha tahu. Manusia sekedar tahu tapi bukan maha tahu. Iblis sama, sekedar tahu tapi bukan maha tahu. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan, iblis pun diciptakan. Artinya manusia dan iblis adalah hasil dari ciptaan. Itu sebabnya mereka tidak maha tahu. Dan karena itu iblis pun tidak tahu bahwa kematian Yesus akan mendatangkan kebangkitan. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan atas maut. Lambang kemenangan atas hukuman. Nah, iblis berpikir bahwa setelah mati dia selesai. Dia akan diam di neraka selama-lamanya. Seperti itu. Itu sebabnya iblis juga menginginkan Yesus disalibkan karena dia bukan maha tahu. Dia tidak tahu kalau akan ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan itulah kunci kemenangan. Terus tadi ada pembahasan mengenai mungkin saya jelasin juga bahwa Yesus mengutuk terjadinya adanya kutukan itu karena yang melakukan itu Yudas, salah seorang murid yang harusnya bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tetapi dia tidak bertumbuh. Kita membayangkanlah ada sebuah tanah subur. Kita tanam benih di situ. Anggaplah kita tanam benih pohon mangga. Ada 12 pohon mangga, 11 yang lain berbuah banyak. Tapi ada satu yang tidak berbuah sama sekali. Itulah Yudas. Itulah kenapa Yesus marah. Kamu sudah dikasih pupuk. Kamu sudah dirawat dengan baik, sudah disiram dengan baik, tetapi pada musim berbuah, kamu tidak berbuah. Itulah kemarahan Yesus. Yudas tidak berbuah, malah menjual Yesus dan membawa Yesus kepada penyaliban. Karena kembali saya bilang bahwa bahwa penyaliban Yesus harusnya terjadi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sedangkan Yudas ini diajar 3,5 tahun untuk bagaimana dia mengenal Allah dan menghormati Allah. Tapi dia memilih untuk tidak mengasihi Yesus. Malah menyalibkan Yesus. Itulah yang Yesus marah. Kalau seandainya yang menyalibkan Yesus, yang punya ide, yang mencium Yesus, yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan bangsa-bangsa lain, pasti tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kutuk di sana. Jadi seperti itu, Bang Zuma. Terima kasih. Ya, sekali lagi mohon maaf nih, saya harus katakan bahwa cara Anda bernarasi ini sama seperti ular tua yang datang kepada Hawa. Adapun ular, dia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Begitu bukan? Kata ular itu kepada Hawa. Hawa mengatakan iya, kami nggak boleh makan. Tetapi iblis mengatakan makanlah. Sekali kamu
tidak akan mati. Nah, sama narasi Anda itu sama seperti si ular tua. Tuhan mengatakan kemudian bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus pun ditanya, Guru, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Jangan kamu membunuh. Yesusnya jangan membunuh, Tuhannya Yesus jangan membunuh. Dua-duanya nih. Tapi kemudian iblis membisikkan, enggak lu, justru karena membunuh itu kalian akan memperoleh hidup yang kekal. Sama, persis. Padahal nyata, Yesus sendiri mengatakan, adalah lebih baik sekiranya manusia itu tidak lahir. Manusia memang harus pergi dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Di dalam kitab Markus 14, Matius 26, begitu banyak pengajaran-pengajaran Yesus dan juga pernyataan-pernyataan penulis Bible. Bahkan di Matius 27, Pilatus pun memberikan kesimpulan bahwa semua yang menyerahkan Yesus itu hanya karena dengki. Karena dengki. Matius 26, 59, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26, nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Semuanya dikelilingi oleh gerakan-gerakan bisikan iblis. Tapi oleh saudara Kristen, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh iblis ini justru dianggap sebagai sumber keselamatan. Berarti yang memberikan keselamatan kepada Kristen adalah iblis. Karena Tuhan yang melarang, jangan ada pembunuhan terhadap orang yang betul. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. 6 perkara, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah ini dalil. Berarti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi hari ini diputar balik. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Kayak mana? Sama seperti ular yang ada di Gan Eden. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan, iblis memutar, makanlah. Nah, sama. Hari ini juga kita menemukan itu. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi diputar. Oh enggak dong. Itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Nah ini Bang. Boleh saya berkomentar? Baik, silakan. Terima kasih, luar biasa. Jadi bahwa ternyata selalu ada pembunuhan para nabi itu pun adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 181, laqad sami'a Allahu qaula alladzin qalu ini Allah fakirun. Metro Mini ini Pak Juma. Metro Mini. Jangan di close dong. Gimana? Yang orang nonton ada ngerinya kok. Kenapa? Anda jelaskan aja di Bible dulu. Bisa ngerjain orang, kamu salah ketemu penyaliban itu. Dengar dulu Bang. Kalau Anda ingin saya selesai, kamu udah panjang bicara tadi. Enggak, Anda menyakiti hati umat Islam dengan cara Anda membaca Quran. Kita adil ya. Tadi Bang Juma ngomong, kita semua diam. Enggak, bukan begitu Bang, bukan gitu. Membaca kitab suci kami dengan cara kayak gitu itu adalah penistaan. Abang tahu nggak? Itu penistaan. Dia baca itu nggak benar. Cara membacanya itu salah. Tapi dia belum selesai menjelaskan. Ya, tapi kan penghinaan, penistaan di depan mata kami terhadap kitab suci kami nggak boleh kami biarkan dong. Itu membaca Quran kayak gitu itu penghinaan, penistaan. Saya ini menguasai bacaan Quran, tata cara membaca Quran, makhraj huruf itu saya paham. Jadi kalau ada orang kafir kayak tadi membaca Quran dengan kayak gitu, itu penistaan bagi umat Islam. Kecuali anak TK usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang baru belajar ngaji. Ini orang dewasa yang sengaja memang kayak gitu. Dan memang sudah puluhan tahun si Petro Mini itu kerjanya kayak gitu Bang. Hebat dia mau baca bahasa Latinnya Quran. Kenapa nggak bahasa Yunaninya aja Bible dia kuasai?
Itu urusan dia. Ya sama. Karena itu kitab suci saya, maka saya katakan tidak boleh. Dia udah keluar juga kan? Iya, silakan Bang, tanggapi pernyataan saya. Silakan. Kalau bagian ya. saya ya. Iya, silakan. Tuhan mengatakan lanjut biar penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi dirinya. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban ini bukan kehendak Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Itu, iblis. Apa keinginan kemudian Yudas? Apa keinginan iblis? Menyalibkan Yesus. Berarti penyaliban ini adalah keinginan siapa, Bang? Silakan Anda jawab. Baik. Jadi saya lihat bahwa Bang Zuma ini mengambil ayat yang satu dan seperti melupakan ayat yang lain. Memang Allah tidak menghendaki adanya pembunuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ada hal yang lain, yaitu memang Yesus harus dihukum. Yesus harus mati, dibunuh. Jadi itu satu paket. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kalau dipisah-pisahkan, jadinya bukan kebenaran, tetapi penyesatan. Setengah benar dan setengah salah itu adalah penyesatan. Itu yang ular tua buat di Taman Eden. Itu yang Anda buat sekarang. Ular tua ngomong setengah benar, tetapi setengah lagi salah. Dan ini Anda sedang buat, bahwa Anda mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki pembunuhan, tapi Anda melepaskan ayat yang lain dari Alkitab yang sama, bahwa memang Yesus harus mati dihukum. Itu tujuan dia datang. Jadi saya lihat Anda mengatakan saya ular, tetapi Anda yang persis seperti ular sekarang. Silakan Bang Zuma. Oke, saya singkat aja Bang. Tolong tunjukkan di mana Tuhan mau agar Yesus itu dibunuh untuk pelaku dosa seperti kalian. Silakan dalilnya. Di dalam Yesaya. Silakan. Saya tidak siap untuk debat ini. Saya baru Nah, inilah yang saya katakan tadi. Tapi Anda itu ular tua, Bang. Saudara itu adalah ular tua yang berbicara. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menginginkan? Sabar, Bang. Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh. Mana dalilnya? Tuhan mengatakan Yesus tidak boleh dibunuh. Mana di mana di Yesaya? Di mana? Supaya saya siapin ayat. Di mana dalilnya? Kebetulan lewat doang. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Anda juga tahu, tapi Anda kan tidak. Di mana dalilnya bahwa Yesus wajib dibunuh? Makanya Anda mana? Akan inilah Anda. Waktu kita berdua ketemu lagi. Tuhan berkata jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. Saya siapin semua ayat-ayatnya. Sekalian bawa Paulus, Pak. Hadapi saya. Paulus Anda bawa ke sini, hadapi saya. Lukas, Markus, Matius, bangunkan, suruh hadapi saya. Tapi kalau modalnya cuman kayak ular tua, kayak abang, percuma kan? Anda hanya mempermalukan diri Anda di hadapan saya. Tidak ada satu data pun di dalam kitabnya Yahudi, perintah seperti apa pernyataan saudara barusan. Yesus memang harus dibunuh. Itu kata setan. Anda berbohong. Mana dalilnya Yesus memang harus dibunuh? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak Anda adalah iblis, karena iblis. Iya, itulah Anda. Itulah Anda. Anda mengatakan Bapak Anda adalah iblis. Itulah Anda. Saya membela Yesus di sini. Saya membela Yesus bahwa Yesus tidak boleh dibunuh. Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Mana dalil Anda? Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Ayo. Anda wakil iblis di sini atau Anda sendiri yang iblisnya? Ayo. Silakan kasih saya data. Yesus itu tidak boleh dibunuh. Bahkan Yesus mengatakan apa? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Terus kenapa kemudian iblis berhasil membunuh dirinya kalau iblis tidak berkuasa atas dirinya? Artinya cuma saja yang percaya Yesus disalibkan. Al-Quran tidak percaya Yesus disalibkan. Yesus juga demikian? Yesus juga tidak percaya kalau dirinya akan mati dibunuh oleh manusia.
Yesus juga tidak percaya itu. Yesus tidak percaya kalau dirinya akan dibunuh oleh iblis. Melawan Al-Quran Anda sendiri. Al-Quran saya mengatakan Isa tidak disalib, yang disalib adalah orang terkutuk. Anda ayo bang. Dan Semangat. penyaliban itu adalah karya iblis. Betul. Penyaliban itu adalah karya iblis. Anda percaya Yesus disalibkan, sedangkan Al-Quran Anda tidak percaya Yesus disalibkan. Masih bolak-balik ini orang ini. Lucu kok jadi saya yang percaya Yesus disalibkan. Kenapa si ular tua ini? Saudaraku ular tua, kenapa Anda putar balikkan? Di mana saya menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Saudara ular tua, saya itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, hanya pasukan iblis, dan pasukannya serta sekutunya yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Saya enggak. Saya penyaliban terjadi. Loh, saya percaya penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan Yesua Hamasia. Yang disalib itu Yesus Kristus. Kenapa Anda tidak masuk? Lucu ente. Lucu Anda saja karena Anda percaya Yesus. Anda lucu. Ini sekarang saya sudah jadi pendeta. Meluruskan pemahaman pendeta palsu kayak ente. Jadi ustaz. Lucu Anda ini. Lucu Anda. Saya menuntut pernyataan saudara yang berkata Yesus memang harus dibunuh. Apa dasar Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh? Apa dasar Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh? Apa pernyataan saudara? Apa dasarnya? Saya bisa bantu Anda kalau Anda mau jadi pendeta di Kristen. Saya bisa bantu. Sudah banyak orang yang kuinjilin. Gak usah lari ke sana, wahai ular tua. Gak usah lari ke sana. Wahai ular tua, tidak usah lari ke sana. Ganti namamu besok. Jangan Abdullah. Abdul Setan kau tulis. Jangan kau putar balik. Ular tua memang suka mutar balik. Hamba setan ditulis hamba Allah. Abdullah katanya. Dasar ular tua. Dia katakan Yesus memang harus dibunuh. Pertanggungjawabkan pernyataan kau itu. Kau seperti setan kan? Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Kau mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti kau wakil setan. Ayo. Ayolah teman-teman. Diskusi itu pakai akal lah. Akal, dalil. Masa saya tanya mana dalilnya Yesus memang harus dibunuh? Ada. Di mana? Ada. Saya belum siap. Ada. Apa ini? Ngomong tidak menguasai Bible. Sudah beriman duluan. Biblenya nggak tahu. Diimani dulu. Nah inilah kalian. Stupid in bahlul. Dipercayai dulu. Dalilnya nggak tahu. Kan lucu. Tapi memang kayak gitu kalian ini. Yang penting percaya dulu. Masalah dalil belakangan. Kalian sebenarnya ini hanya karena terlanjur Kristen aja sih. Coba kalian menggunakan akal. Ayo. Masakan Yesus memang harus dibunuh? Apa dasarmu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Sedangkan Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Jangan kau bunuh. Datang dia. Yesus memang harus dibunuh. Jangan kau bunuh. 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 Sebentar itu siapa yang menang antara Tuhan dengan kau? Tapi tadi udah diakui tadi iblis katanya. Udah diakui sama dia. Ya kan sederhana. Sederhana kali itu bang. Iblis dikatakan oleh Yesus di Yohanes 6:70. Dan satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena ingin menyerahkan Yesus. Untuk apa? Untuk disalib. Berarti yang menginginkan penyaliban itu siapa? Tuhan atau iblis? Udah terjawab pun di situ. Apa tujuan Yudas dirasuki iblis? Apa tujuan iblis merasuki Yudas?
Untuk membatalkan penyaliban atau untuk penyaliban? Untuk penyaliban. Berarti yang bertujuan menyalibkan siapa? Siapa yang punya tujuan untuk menyalibkan? Ya, Pendeta Indra bisa masuk, Pendeta. Silakan dibuka mute-nya, Pendeta Indra. Baik. Oke, saya mulai ya. Penyaliban Yesus adalah rencana agung Bapa. Di mana dalilnya? Iblis tidak punya andil apapun. Yohanes 14 Rencana agung, rencana agung. Pelan-pelan. Jangan kayak ular melihat harimau. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Jangan kayak ular yang melihat harimau. Pelan-pelan, santai. Percuma sekolah tinggi-tinggi, punya jemaat banyak kalau hanya kebohongan yang Anda tebar di sini. Tunjukkan di mana dalilnya Tuhan memiliki kemudian karya agung untuk pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Saya, kenapa kamu kasih mute? Dalilnya di mana? Dengar. Yohanes 14 ayat 30, tidak percaya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas tidak berkuasa, berarti berkuasa atas rencana tidak Allah. Berkuasa. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Teman-teman di bawah tepuk tangan. Yohanes 14:30, iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti berhasil enggak Yudas? Berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Berhasil enggak? Itu rencana Bapa. Berhasil tidak? Yang dipakai oleh iblis. Berhasil tidak? Dia menyesal. Sekali lagi bang, ya sekali lagi. Berhasil tidak? Enggak nyambung. Saya tanya samamu, Yesus berkata Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak akan berpengaruh, tidak akan menyentuh dirinya. Nah, pertanyaan saya, berhasil tidak Yudas mengkhianati Yesus? Jawab. Yudas mengkhianati Yesus karena dia berhasil? Berhasil tidak karya iblis? Berhasil tidak karya iblis terhadap Yesus? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblisnya? Iblisnya berhasil. Enggak berhasil. Tepuk tangan teman-teman. Berhasil. Tidak berhasil iblisnya. Berarti gagal penyaliban terhadap Yesus. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berarti Yesus tidak berhasil disalibkan. Kalau cuma modal ngomong, saya juga bisa kayak gitu bang. Saya juga bisa kalau kayak gitu cara ngomongnya bisa. Saya ini pakar diplomasi. Jangan ajarin saya kayak gitu. Angkatan 98 itu saya pernah goyangkan kota Makassar ini dengan orasi-orasi saya. Jadi jangan kau panci-panci saya berorasi kayak begitu. Kampungan. Udah nggak zaman. Saya dulu mengkader anak-anak Getar 98 itu, saya suruh berorasi dia kayak gitu di depan Kejati. Itu udah nggak saman orasi kayak gitu bang. Sekarang itu yang kita butuhkan ilmu. Saya butuh ilmu. Tidak saman. Itu kau seorang penipu. Kau penyesat. Jangan nangis lah di sini. Dilihat orang tadi Anda dipanggil pendeta. Nangis nih. Jangan nangis gitu. Jangan nangis gitu. Jangan kayak gitu. Kalau tidak ada iblis kalian tidak punya Tuhan. Jangan kayak gitu bang. Kalau tidak ada iblis merasuki Yudas, kalian tidak ada Tuhan. Tambah emosi dia ini. Memang menggebu-gebu dia. Congornya doang yang gede. Congor gede. Dengan biji pelernya sebelah yang gede, tapi ilmu nggak ada. Cobalah Pak Pendeta, pelan-pelan aja lah. Jangan pengaruh topi miring membuat Anda ditertawakan di sini. Kalau Anda mengatakan iblis tidak berhasil kemudian menggodai kemudian atau memperdaya Yesus,
melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, ya, berarti tidak ada penyaliban terjadi terhadap diri Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Kan begitu logikanya, Cak Ayu. Logikanya? Bicara santai aja, santai. Coba. Dalam kita belum pernah gagal. Ingat, kebenaran dengan Suma. Bahwa kitab yang berisi nubuatan itu adalah adik yang cantik, adik Ru Indra, tenang dek, tenang dulu, tenang ya, adik tenang dulu dek, adik tenang dulu, duduk dulu yang tenang, minum dulu ketuban kuda, duduk, air ketubannya disiapkan dulu. Air ketuban kuda diminum dulu biar tenang, biar tenang. Adik itu ada dot, saya sudah siapkan isinya ketuban kuda, minum dulu itu, habisin. Bukan dot Bang Juma, bukan sekop. Oh sekop, bukan. Ayo, literan minyak pakai. Coba, diam. Ya itu corong. Iya, corong bensin. Diam, pelan. Buka mulutnya. Nganga, pelan. Nah, gitu. Ya. Jangan gemetaran kayak gini, tenang aja, relax. Kulihat tangannya gemetaran, santai. Atur napas. Atur napas. Ya gitu. Dengarkan gurumu berbicara. Ya. Di dalam Yohanes 14:30 kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Oke? Penguasa yang dimaksud di sini iblis. Dan Yesus berkata, sedikit pun iblis itu tidak berkuasa atasku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, tidak berhasil. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini pemakan suap. Yang disalib ini orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yesusku itu orang suci. Nggak terkutuk Yesusku itu. Dia manusia mulia yang dimuliakan oleh Tuhanku. Yesus itu adalah orang yang dibanggakan oleh Tuhanku. Kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi dia harus dipercayai. Bukan kemudian dihinakan, dikutuk. Bukan. Oke? Nah, sekarang kamu buka Bible. Kamu baca. Apa yang kemudian Tuhan katakan di dalam Yeremia 31. Tuhan menerangkan di situ sangat jelas bukan? Dan membantah kemudian kedatangan Yesus versi kamu kan? Yesus dia mengatakan bahwasanya kitabnya mengatakan tidak usah lagi. Sebab aku Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati nebus dosa? Dosanya siapa? Dosanya siapa? Manusia lah, Bang. Tuhan mengatakan manusia dari manusia dosa, mana? Manusia mana yang ditebus pakai darah manusia? Konsep agama mana itu? Aliran kepercayaan dari mana dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Di mana Anda mendapatkan ilmu kayak begini? Ayo. Bukankah itu penyembahan dewa Molok yang mengharapkan darah manusia? Karena Tuhan sendiri yang bisa menebus manusia dari dosa, begitu Bang. Dengan cara? Dengan cara dia menyatakan dirinya menyatakan dirinya berencana karya penyelamatan, yaitu inkarnasi Yesus Kristus begitu. Inkarnasi itu bukan ajaran Yahudi, itu ajaran pagan Romawi Yunani. Inkarnasi itu ajaran Hinduisme itu. Saya jawab ya. Silakan Anda tunjukkan dalil dulu di mana. Sabar. Kamu kalau berbicara itu pelan-pelan apa? Pelan-pelan, santai ya. Tolong Anda bantah dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar. Mana dalil pembandingnya? Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Saya menjawab tahu ya.
Silakan. Sebentar. Kitab Samuel. Kitab orang Kristen itu adalah kitab perjanjian. Itu dasar hukum yang paling tertinggi. Bahkan di bangsa dan Enggak usah jualan obat. Tunjukkan langsung di mana dalilnya, bunuhlah orang yang benar. Silakan. Tunjukkan dalilnya, bunuhlah orang yang benar. Kamu dengar, ini hukum perjanjian. Kamu kan bebas bernarasi dengan dalil. Ya, kamu bebas bernarasi dengan gigi palsumu itu. Seenak mau ngomong. Dengan modal gigi palsu kau ngomong seenak perutmu, kau nipu orang di sini. Jangan kayak gitulah, saudara pendeta. Saudara pendeta, saya tidak minta perjanjian-perjanjian. Saya minta dalilnya mana, bunuhlah orang benar. Mana? Nabimu. Mana dalil?